Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suciai Veronica dengan NIM A11 2023 15192. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Password Store PPO. Nah, jadi di sini kita akan ngeran aplikasinya, yaitu caranya kita run di terminal VS Code dengan mengetik /gradle run. Kita enter. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk register terlebih dahulu. Kita akan membuat nama, username, Suci, passwordnya, Suci, 123, confirm, Suci, 123, full name, Suci Ayu. Kita coba register. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena passwordnya itu karakternya lebih kurang dari 8. Kita coba lagi, kita tambah angka 4. Nah, ini sudah bisa, sudah masuk ke halaman login, ke halaman register maksud saya. Nah, ini di folder ini saya sudah membuat foldernya, yaitu ada kantor, kuliah, dan sekolah. Kita coba new folder, misal tata usaha. Ini langsung. Kemudian kita coba untuk new password. Kita inputkan nama Ayu, username-nya Ayu, 12345, Ayu. Ini sekarang kita ulangi nih. Passwordnya Ayu 12345, Ayu 2345. Kemudian kita pilih kategorinya semisal mobile app, kemudian foldernya di tata usaha, kemudian kita save. Nah, kita cek. Nah, ini sudah ada. Nah, ini password dan confirm passwordnya bisa kita lihat. Ini. Terus kita coba untuk add info. Misal ini kita klik 2 kali. 1, kita enter. Kemudian ini 2, kita enter. Kita save. Oke. Sudah kita buka kembali. Nah, ini sudah tersimpan ya. Coba kita edit. Nah, ini bisa sel diganti 3, enter. Terus ini 4, kita enter. Sudah. Oke. Kemudian kita ke halaman edit profile. Nah, ini username itu tidak bisa diubah. Jadi ini tidak bisa dihapus atau diubah, tidak bisa. Terus kita bisa memasukkan new password. Misal Suci 3214, Suci 3214. Kita save. Oke. Lalu kita close.
Kemudian di halaman logout. Nah, kita langsung ke logout. Setelah itu kita coba login ke yang tadi. Suci. Hmm. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama yaitu ada folder DAOS, yaitu additional info dao.java. Nah, ini ada package com.passwordmanager.daos itu untuk package untuk kelas DAO yang mengakses database ini. Kemudian import com.passwordmanager.views.password_detail_view.additional_info itu untuk mengimpor class additional info yang berada di dalam password detail view atau inner class. Kemudian import password manager.utils.tputil itu untuk mengimpor utilitas koneksi database. Kemudian import java.sql.utilarraylist, terus util_list itu untuk mengimpor JDBC dan koleksi Java. Kemudian ini ada public class yaitu DAO untuk mengelola data tambahan yang berelasi dengan password. Kemudian ada public static list, di dalamnya ada additional info, get by password ID, yaitu untuk mengambil informasi tambahan berdasarkan ID password. Kemudian di ini, select info_k info_value from additional info where password ID, itu menyiapkan query select berdasarkan password ID. Kemudian ini stmt.setin parameter index untuk mengisi parameter query. Sedangkan result set rs sama dengan stmt.execute query itu untuk menjalankan query select. Terus kemudian mengambil setiap baris hasil dan membuat objek additional info. Mengambil nilai dari info key dan info value. Kemudian untuk menangani kesalahan SQL, kita menggunakan print stack trace. Kemudian di return untuk mengembalikan list informasi tambahan. Nah, public static void delete password untuk menghapus semua data tambahan berdasarkan ID. Kemudian kita try untuk membuka koneksi. Kemudian ini ada SQL delete from additional where password. Ini untuk menyiapkan query delete. Nah, stm.setin parameter index sama dengan 1 password ID untuk mengisi parameter. stmt.execute update untuk menjalankan delete. Catch untuk tangani error jika gagal. Kemudian public static void save all untuk menyimpan ulang semua info tambahan, dan ini untuk hapus dulu lalu masukkan ulang semua info, overwrite. Terus sudah. Terus kita ke folder dao.java. Ini sama. Terus kita masuk ke public class folder DAO, yaitu class DAO untuk melakukan operasi database pada tabel folder. Kemudian public static list folder ini untuk mengambil semua folder milik user tertentu berdasarkan user ID. Ini list folders sama dengan new array list untuk list penampung hasil. Ini untuk SQL query. Kemudian, nah ini prepare statement stmt sama dengan con.prepare statement atau query itu untuk menyiapkan statement SQL-nya. Nah, kemudian ini ada rs.getin kolom label ID
Terus name, user ID itu untuk mengambil ID folder, mengambil nama, dan mengambil ID user pemilik folder. Kemudian kita lanjut, catch itu untuk menangani error SQL. Nah, ini public static boolean insert folder itu untuk menyimpan data folder baru ke database. Nah, ini sama. Kemudian kita langsung ke password dao.java. Ini sama. Kita langsung ke public class password DAO. DAO untuk melakukan operasi CRUD pada tabel password store. Ini mengubah data password berdasarkan ID, yaitu public static boolean update. Kemudian, ini untuk menjalankan perintah update. Ketika return true, maka berhasil diupdate. Kemudian, catch untuk error dan return false untuk gagal update. Public static boolean untuk menyisipkan data password baru ke dalam database. Ini insert info password store. Di dalamnya itu ada name, username, encrypt, hashtag, score, kategori user ID. Kemudian ini menjalankan perintah insert. Kemudian ini tambahkan ke list, yaitu pada public static list untuk list. Kemudian public static password entry untuk kembalikan entry. Kemudian public static boolean delete untuk menghapus password berdasarkan ID. Kemudian kita lanjut ke user dao.java. Kita langsung ke public class user DAO, kelas untuk menangani operasi database terkait user. Kemudian public static user find by username, yaitu mencari user berdasarkan username dari tabel user data. Kemudian ini ada connection con sama dengan dputil.getConnection untuk membuka koneksi ke database. Kemudian prepare statement stmt sama dengan con.prepare statement itu untuk menyiapkan statement SQL. Set string parameter index untuk mengisi parameter query. Result set untuk menjalankan query select. Jika user ditemukan, buat objek user dan isi datanya ini. Kolom label ID, username, full name, password hash itu untuk mengambil ID user, username, nama lengkap, serta password yang sudah di hash. Kemudian lanjut ke ini. stmt set string parameter index itu yang get username untuk mengisi username, get password hash untuk mengisi password yang sudah di hash, serta get full name untuk mengisi nama lengkap. Kemudian dijalankan. Lanjut ke additional modelsnya ke additional info.java. Ini javafx beans.property.stringProperty itu untuk import class javafx untuk property yang bisa dibind ke UI berguna dalam tabel view binding. Kemudian ada public class additional info. Kelas model ini untuk menyimpan informasi tambahan dalam bentuk key value. Nah, key-nya itu seperti website, email, dan lain-lain. Kemudian value-nya itu seperti value-nya itu properti untuk menyimpan value dari key tersebut. Kemudian ini konstruktor di bawahnya. Kemudian return key.get itu mengambil nilai string dari property key. Kemudian ini public void set key untuk mengubah nilai string dari property key. Kemudian ada getter setter untuk value. Return public string get value itu untuk mengambil nilai string. Public void set value itu untuk mengubah nilai string. Kemudian public string property untuk mengembalikan property value. Kita lanjut langsung ke folder Java. File folder.java. Ini untuk mendeklarasikan properti, yaitu inID untuk ID unik folder, kemudian string name itu nama, yaitu sosial media, email, dan lain-lain. Kemudian in user ID ada ID user yang memiliki folder ini.
Kemudian ini ada konstruktor default, yaitu public folder. Konstruktor tanpa parameter digunakan untuk inisialisasi kosong. Kemudian ada konstruktor parameter, yaitu public folder in ID, string name in user ID. Kemudian ada getter setter, mengembalikan ID folder, ini, dan lain-lain. Kemudian override to string. Ini untuk menampilkan nama folder saat objek folder digunakan sebagai teks, misal di combo box. Kemudian kita lanjut ke password entry.java. Nah, ini deklarasi properti. Public password entry ini sendiri itu adalah kelas model untuk mempresentasikan entry password. Nah, ini ada private in ID. Ini ada ID untuk ID, nama, username, password, kunci, score, dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian di user.java. Ini ada public user itu konstruktor kosong. Terus public in get ID adalah getter setter untuk ID. Kemudian public string get username untuk getter A. Getter dan setter untuk username. Begitupun get full name untuk getter setter full name. Terus get password hash juga untuk getter setter untuk password hash. Kita lanjut ke folder utils, yaitu ada ini database-nya. Database initializer.java. Kemudian ini ada dbutil.java. Nah, ini lanjut ke encryption util.java. Nah, ini package-nya menyimpan fungsi-fungsi umum seperti enkripsi. Kemudian kita lanjut public class encryption util, kelas utilitas untuk mengenkripsi dan mendeskripsi teks menggunakan AES. Kemudian ada public static string generate random key, yaitu untuk mengacak kunci acak 128 bit atau 16 byte dan mengubahnya ke base 64. Kemudian ada secure random, itu untuk pembangkit bilangan acak aman, byte untuk 128 bit key, random next bytes untuk mengisi array key dengan data acak, return base 64 untuk mengembalikan key dalam bentuk string base 64. Kemudian ada public static string encrypt untuk mengenkripsi teks biasa menggunakan kunci base 64. Ini sama. Terus ada public static string decrypt itu untuk mendeskripsikan teks terenkripsi menggunakan kunci base 64. Kita langsung lanjut ke folder login, folder view model, yaitu kita masuk ke login view model. Nah, nah ini untuk public void login, yaitu berisi username dan password, itu untuk mencari user berdasarkan username-nya. Kemudian, ini ada if user, untuk validasi password hash. Terus kemudian ada stage set scan, itu untuk berpindah ke halaman utama. Kemudian ada tampilkan pesan error. Ini menggunakan alert. Alert sama dengan new alert, alert.alertType.error. Jika gagal, akan menampilkan pesan login gagal, periksa username dan password. Kemudian lanjut ke main view model. Nah, ini public class main view model itu kelas view model untuk main view, menangani data dan logika yang ditampilkan pada tampilan utama. Jadi ini tampilan utamanya ada di main view model. Kemudian ada private final string property, itu adalah properti untuk menyimpan dan mengikat nama username atau full name. Ini menggunakan full name. Kemudian konstruktornya. Terus ini ada username property. Jika user tersedia, set nama lengkap user ke property. Kemudian public string property, username property. Ini ada getter untuk mengakses property username. Public void load tree, ini adalah metode untuk membuat data folder dan password. Kemudian ada var user sama dengan session manager. Ini untuk ambil user yang sedang login.
Kemudian for folder itu untuk iterasi semua folder milik user. Kemudian ada password entry ini untuk menambahkan password-password di dalam folder. Ini. Kemudian public void filter tree untuk metode untuk memfilter tree view berdasarkan query pencarian. var user session manager get current user untuk ambil user aktif. Nah, kemudian kita langsung ke password view model. Nah, public class-nya untuk kelas view model yaitu logika penyimpanan password baru. Public in get current user ID untuk mendapatkan ID user yang sedang login dari session. Nah, ini public boolean save itu untuk validasi dan menyimpan data password baru. Kemudian, ini ada proses enkripsi password yaitu di string key sama dengan encryption util.generate random key. Kemudian ini private void show alert string MSG itu untuk menampilkan pop-up alert error dengan pesan tertentu. Jadi jika ini error, maka akan timbul pesan validasi gagal. Kemudian lanjut ke register view model.java. Nah, private final stage ini untuk object stage digunakan untuk mengganti scan setelah registrasi berhasil. Kemudian ini ada add param username dan lain-lain. Ini adalah metode untuk melakukan proses registrasi user baru. Kemudian ada validasi input pengguna yaitu menggunakan if username sama dengan null username.length lebih dari 4. Jadi username itu karakternya harus lebih dari 4 huruf dan password juga harus lebih dari 8 huruf. Nih, 8 karakter. Jadi jika ini kurang dari 4 dan ini kurang dari 8, maka tidak bisa melakukan register maupun login. Kemudian lanjut ini if user DAO.find by username ini untuk mengecek apakah username sudah digunakan oleh user lain. Nah, ini private void show error string message itu untuk utilitas untuk menampilkan alert kesalahan. Jika registrasinya tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan registration failed. Kemudian di login view, nah login view sendiri itu menampilkan kelas login view. Adalah layout utama untuk halaman login. Jadi ini codingannya yaitu ke halaman login utama. Ini menggunakan border pen sebagai root layout. Nah, kemudian ini ada layout vertikal dengan spacing 20. Ini untuk branding aplikasi. Kemudian untuk menampilkan logo, ini menggunakan image view logo. Kemudian set fit width dengan set preserve ratio itu untuk lebar maksimum gambar dan set preserve ratio itu untuk menjaga rasio gambar. Terus ini teksnya adalah store password. Ini merupakan judul aplikasi dengan styling putih dan tebal. Kemudian ada secure password manager. Ini adalah deskripsi di bawahnya judul. Kemudian ada left.get children itu untuk menambahkan elemen ke layout kiri. Kemudian vbox itu untuk layout vertikal untuk form dengan spacing 10 px. Kemudian ini login untuk judul form login. Ini untuk kata username-nya, password, login, register. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke main view.
Ini main view sendiri adalah halaman utama ketika kita membuka setelah register dan login. Ini untuk button new folder, new password, edit profile, logout. Kemudian juga ada placeholder untuk search password. Kemudian ada label selamat datang di sebelah kanan. Kemudian ini menggunakan top right bottom left 20 untuk padding isi. Kemudian ini untuk default konten tengah. Susunan layout utama. Ini toolbar di atas, panel kiri, panel tengah. Oke. Terus ada fitur pencarian real time. Nah, view model.filter tree itu menggunakan filter berdasarkan input search. Kemudian tambah folder, ini ada ketika kita klik tambah folder tadi ada judulnya yaitu new folder, kemudian header text-nya adalah create a new folder, kemudian content text-nya adalah name folder. Di sini kita bisa menambahkan folder baru. Kemudian ada tambah password. Ketika kita berhasil menambahkan password, maka akan muncul pesan password saved successfully. Kemudian ada edit profile, yaitu profile update. Nah, kemudian kita masuk ke halaman password views. Ini nah, jadi ini ada nih untuk form utama yang berisi semua file input, yaitu meliputi name, username, password, confirm password, kategori, folder, dan additional info. Kemudian ada password and confirmation do not match. Ketika berhasil, maka akan mendapatkan pesan password update successfully. Tapi ketika salah, tidak memenuhi karakter tadi, maka akan menimbulkan pesan failed to update password. Kemudian kita lanjut ke password form.java. Nah, ini berisi halaman new password. Ada ini, label dan field ke grid. Ini, kita lanjut ke profile. Public profile view. Terus, judul tampilannya itu menggunakan label, little label sama dengan new label, yaitu teksnya edit user profile. Kemudian ini field username. Field username memang diatur tidak bisa diubah. Jadi ini tidak bisa diedit, dia disable edit. Kemudian field password baru dan konfirmasi. Kemudian untuk password dan konfirmasi password bisa diubah dan bisa diisi. Kemudian untuk nama lengkap juga bisa diedit. Ini untuk label dan field dalam grid. Murah ya. Coba cek dulu.